dimanapun sedang berada. Jumpa lagi sore hari ini Fajar Ridana. Kali ini seperti biasa di hari Jumat hadir lewat Gita Sastra Labarong. Dan Gita Sastra seperti biasa dikawal oleh Hedi Arudi, Dede Mintaraga, Artam Jaya, Chandra Wijaya. Prof dan Pak Satria Kusuma sedang dalam perjalanan Astungkare. Sebelum acara ini berakhir sudah sampai di sini. Dan pada sore hari ini kita kedatangan seorang pemuda yang sudah biasa di studio sebenarnya ini ya. Itu. Cuman ya namanya itu yang asing, tiba-tiba saya tadi kemarin diberitahu oleh bos, oh ini namanya ini. Oke, selamat datang Pak Tobing Krisnanjaya. Ya. Ya, selamat datang di studio kami dan selamat jumpa di acara Gita Sastra ini. Semoga ke depan sampai 2 jam ke depan maksud saya Gita Sastra itu bisa berjalan lancar seperti apa yang kita harapkan bersama. Om Swastiastu, Pak Edi dan Pak Dede, gimana kabar semuanya? Sudah siap untuk ini kan? Sehat, sehat, baik-baik Pak Fajar. Sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan dulu satu lagu di pembuka di acara ini.
Emang Gita suaranya gitu. Oh, udah. Ya, satu lagu pembuka telah saya hadirkan untuk kita simak bersama membuka Ida Sastra di kali ini. Selanjutnya saya akan serahkan acara ini pada Kak Hedi Arudi untuk pembawa acara didampingi oleh Dede Mitaraga. Silakan. Terima kasih Kak Fajar, fans Radio Barong di rumah dan di studio. Kita kembali hadir di sini di Gita Sastra episode 23, Puisi Membasuh Jiwa yang Keruh. Baiklah, hari ini kita menampilkan bincang literasi bersama narasumber kita, Tobing Krisnanjaya, penggagas Ampek buku di Pasar Pasar Intaran. Baiklah, sebelum kita bincang-bincang lebih mendalam tentang Ampek buku yang di Pasar Intaran, kita simak dulu pembacaan puisi dari Pak Tobing ya. Silakan Menghangatkan suasana dulu. Terima kasih Pak Fajar, Pak Edi dan Pak Gede kesempatannya. Jadi sebenarnya saya datang ke Labarong ini sudah seperti rumah sendiri, tapi hari ini nampaknya berbeda ya, khusus sebagai tamu untuk mengisi acara Gita Sastra. Nah, di awal memang saya diajak oleh Chandra, diminta untuk membacakan puisi ya, Jadi ya adalah karena di Gita Sastra ini memang banyak tokoh-tokoh yang terlibat, yang sastrawan yang hebat yang udah membuat karyanya, maka saya membacakan karya puisi dari Ibu Niputu Putri Swastini dalam antologi puisinya yang berjudul Merah Putih dengan judul Purnama. Tiap purnama datang, aku buka kedua daun jendela, menjadi bingkai, menjadi lukisan, datang dari malam dan cahaya bulan. Aku berjarak darinya, supaya menjadi bagian lain dari ritual kesucian semesta. Harum kabut dupa dan senandung mantra bersama Hyang Surya. Aku mengalir di dalam seluruh kesunyian menuju purnama. Kami bercakap di dalam hati paling sunyi. Dan kuterima purnama yang murung. Berapa puisi nih? Satu aja cukup dulu ya. Nanti lagi. Oke, walaupun bukan basicnya sastra, tapi pembacaan puisi yang cukup bagus sekali ya. Baiklah, fans Radio Barong di rumah dan di studio. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang, sebelum saya lemparkan kepada Kak Dede untuk membacakan puisi, saya akan bacakan puisi yang terakhir saya buat tentang Rumah Intaran ya. Tapi sebelumnya saya informasikan kalau Rumah Intaran itu apa sih Pak Tobing ya? Rumah Intaran itu basicnya sebenarnya rumah arsitektur ya. Jadi kantor arsitek yang dimiliki oleh Pak Gede Kresna. Ya. Di dalam Rumah Intaran sendiri memang Pak Gede Kresna menggunakan itu sebagai ruang workshop juga. Jadi bagaimana beliau membuat perencanaan mulai dari pendesainan, karena memang secara spesifik beliau memang concern sekali tentang rumah kayu. Jadi banyak karya-karya beliau yang memang basicnya itu secara arsitektur itu memang identik dengan rumah kayu. Jadi di sana ada maket dan lain sebagainya. Oke, itu tadi dengan Rumah Intaran. Kemarin kita kan sempat ngumpul di sana, ada banyak tokoh-tokoh seni sih, ada arsitektur saya lihat, ada masakan saya lihat, ada pasar dan sebagainya. Sebenarnya konsentrasi dari Rumah Intaran itu sudah menyeluruh atau dari beberapa hal saja? Nah, kalau sebenarnya ini kan ya saya menjadi gini aja ya, menjadi juru bicara ya Rumah Intaran ya, karena sekaligus istilahnya mungkin memperkenalkan, karena mungkin dalam dari sisi rutinitas memang saya sering berada di Rumah Intaran, jadi mungkin bisa sedikit menggambarkan apa saja yang ada di Rumah Intaran. Jadi di dalam areal Rumah Intaran itu sendiri sebenarnya kan ada arsitektur kantor arsitek yang namanya memang Rumah Intaran gitu kan.
Terus ada juga pengalaman rasa, jadi culinary laboratorium. Jadi laboratorium kuliner sebenarnya yang di sana memang concern mengangkat potensi-potensi pangan lokal kita untuk bisa diberikan sentuhan sehingga makanan potensi-potensi lokal makanan lokal tersebut istilahnya memiliki keunikan dan daya saing tersendiri, terutama ketika kita berbicara soal masalah kuliner internasional, karena Mbok Ayu sendiri, istri daripada Pak Gede Kresna, itu adalah chef. Nah, jadi konsep daripada pengalaman rasa itu adalah di sana, jadi culinary laboratorium. Terus di sana juga ada pengalaman rasa gastronomi. Nah, ketika berbicara gastronomi ini kan berbicara soal masalah yang lebih luas lagi. Belum lagi berbicara soal masalah sejarah pangan, filosofinya dan lain sebagainya. Jadi ketika kita reservasi atau datang ke pengalaman rasa gastronomi, kita harus reservasi dulu. Jadi reservasi dulu, dan ketika kita mendapatkan experience untuk menikmati kuliner yang disajikan di sana, kita juga mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan tentang apa yang kita konsumsi, kita makan di sana. Mungkin balik lagi ke Rumah Intaran. Pertama, kenapa namanya Intaran? Yang kedua, kenapa dibuka setiap minggu? Karena itu kan rumah sebenarnya. Ini Rumah Intaran apa Pasar Intarannya? Oh, ini beda. Beda. Karena Rumah Intaran itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi Rumah Intaran itu adalah... Apa karena ada pohon intaran di sana banyak? Ya, salah satunya. Jadi kalau Rumah Intaran itu adalah kantor arsiteknya. Sedangkan Pasar Intaran itu adalah ruang komunalnya. Jadi Pak Gede Kresna di sini bersama dengan kami Koperasi Pangan Bali Utara, terus ada juga pada saat itu kawan-kawan komunitas yang lain ya menginisiasi. Karena beliau ini kan istilahnya memang di areal daripada Rumah Intaran sendiri kan lumayan luas ya, 40 area sekian lah ya. Terus di depannya itu memang ada space yang sedianya memang diperuntukkan sebagai semacam ruang publik. Cuman memang selama ini istilahnya hanya diisi pada saat momen-momen tertentu. Jadi beliau memang istilahnya berkehendak istilahnya untuk menjadikan ini sebagai ruang bersama, dan ini bisa dilakukan secara reguler. Maka dari itu kami pada akhirnya menginisiasi yang namanya Pasar Intaran. Jadi antara Rumah Intaran dan Pasar Intaran itu adalah sesuatu yang berbeda gitu ya. Gitu. Berarti yang kalau Rumah Intaran itu seperti kantor arsitek ya, sehingga bukanya setiap hari dan untuk kepentingan arsitek. Iya, kepentingan profesionalismenya Pak Gede Kresna sendiri. Nah, yang kita sering kemarin yang ada bulan berturut itu namanya di Pasar Intaran. Nah, Pasar Intaran. Ya. Nah, kenapa Pasar Intaran ini dibukanya setiap hari Minggu? Kalau kita lihat kan sebenarnya itu bagian dari Rumah Intaran. Kalau dibuka setiap hari kan sebenarnya bisa saja. Bisa aja, karena istri dari Pak Gede Kresna juga seorang chef. Apakah nggak itu dibuka aja setiap hari untuk menjual makanannya gitu misalkan? Nah, ini memang berkaitan dengan karena ruang komunitas ini kan memang ruang kolektif ya. Yang mana memang kami memilih timing yang pas gitu kan, sebagai ruang istilahnya untuk bertemu di antar komunitas. Kebetulan banyak teman-teman kami ini yang profesinya sebagai ASN gitu kan, terus profesinya mungkin sebagai dosen, profesinya mungkin sebagai pengrajin dan lain sebagainya. Jadi keseharian istilahnya ketika mereka harus ada di sana mungkin tidak memungkinkan gitu kan. Jadi kami memilih hari yang paling istilahnya fleksibel dan juga dalam tanda kutip istilahnya masuk akal ya. Jadi hari Minggu itu kan kita emang semua kan libur gitu kan. Jadi kita menggunakan kesempatan itu untuk saling bertemu satu sama lain. Oke, karena digerakkan oleh komunitas orang-orang inilah yang makanya dipilihnya hari Minggu gitu ya. Jadi bukan hanya Pak Gede Kresna dan istri saja yang organize kegiatan. Baiklah, itu tadi showcase-nya dari Rumah Intaran sebelum kita masuk ke Ampik Buku. Tapi sebelumnya kita akan bacakan puisi dulu di Rumah Intaran itu sendiri. Kemarin ketika pertama kali saya ke sana itu sebenarnya kemarau, tapi di sana teduh sekali. Ada hal-hal unik yang bisa saya tangkap di sana.
Misalkan rumah yang semua dari kayu kebanyakan, setelah itu sampah plastik tidak ada, ada yang benda ada. Setelah itu ada apa namanya, ada bang dari di Undag 3 kalau tidak salah, ada pohon yang ada bangsingnya itu loh, yang turun tuh. Oh iya, oke. Nah, Yang ini itu jarang. Nah, itu jarang saya temukan itu. Itu sebenarnya pohon itu sebenarnya sempat kokoh, tapi karena waktu itu istilahnya tumbang. Iya. Tumbang tapi tetap hidup gitu. Itu unik sekali. Iya, Ada ketungan saya lihat, ada kurungan, ada beng-bengan banyak ada di sana. Satu ada apa lagi di sana. Pokoknya banyak lah yang tidak saya temukan di tempat lain. Jadi ini klasik, sejuk dan layak untuk dijadikan pertemuan-pertemuan baik bisnis maupun kuliner dan sebagainya di sana ya. Jadi judul puisi saya lah Rumah Intaran. Di Rumah Intaran. Di Rumah Intaran, hutan tegalan menyingkap rahasia rumah-rumah kayu. Bembengan memeram hening pohon derak dan intaran. Yang kita renungi selain keteduhan, angin yang mengusap rambut kita begitu mesra, dan kayu-kayu tak berguna disihir menjadi aneka plakat atau piagam. Minggu pagi di Undag pertama, dapur kayu berdinding anyaman bambu berabad menungguku. Mengunjungi pedagang yang tipat cantok dan dalumannya habis terjual. Oh, aku mengaca pada bahagia bertendang di wajahnya. Di Rumah Intaran, ranting basah menjulur dari dahan pepohonan, menjamah tubuh, lalu ke jiwaku. Kurungan dan kungkungan pun saling tatap, menutup rahasia siput di perigi batu dan plastik yang enyah di pekarangan tubuhnya. 2024. Nah, dari puisi ini saya ingin menceritakan bahwa Rumah Intaran itu seperti adanya gitu, dimana klasiknya, ada alaminya. Yang mungkin yang fans Radio Barong di rumah yang belum mengenal Rumah Intaran boleh berkunjung ke sana ya, tiap Sabtu Minggu. Tiap hari Minggu Ya, di Pasar Intarannya Tiap hari itu. Minggu itu Pak. Dan Seperti tadi Pak editan tulisannya itu ada beng-bengan. Iya, beng-bengan. Ada ketungan sekarang tadi. SMA coba Tidak tahu beng-bengan dia. Kungkungan tidak tahu. Kungkungan tahu. Tidak ada yang tahu. Sekarang udah semua beng-bengan itu apa Rina? Iya. Makanya saya pilihkan kosakata yang seperti itu biar ini loh yang ada Ini di sana. asli loh. Asli loh gitu. Asli kosakatanya yang namanya dari nama itu di suatu tempat itu. Iya. Dan ini sekaligus pengenalan Rumah Intaran bagi PS Radio Barong yang tak kenal, bisa kunjungi setiap hari Minggu di Bengkale ya, di Bengkale. Di sebelah mana lokasinya tepatnya tuh, Pak? Kalau tempatnya di sebelah utara Ediarta Motor. Sebelah utara Ediarta Motor. Iya. Baiklah, sebelum lanjut pembacaan puisi, kita diskusi dulu, pending dulu baca puisinya ya. Sekarang kita masuk ke Ampik Buku. Oh ya, Ampik Buku. Ampik Buku. Gimana sejarahnya ini Ampik Buku? Sebab begini Pak Tobing. Ya. Literasi dalam konteks umum di masyarakat kita, terutama di pelajar tuh ada 6 macam literasi yang harus mereka kuasai. Ada literasi baca tulis, ada literasi numerial, literasi keuangan, apalagi literasi keniagaan, dan ada lagi 2 saya lupa itu. Dan itu sebenarnya wajib yang dimiliki oleh anak-anak. Dan pengertian literasi dalam tahap standar, bahwa literasi itu bukan hanya membaca buku, tapi bagaimana mengapresiasi dan kita mengunggahkan ide untuk menulis gitu, sesuai dengan apa yang mereka baca atau yang mereka miliki, keahlian yang mereka miliki. Jadi Ampik Buku ini berada di ranah mana ini? Baca tulis atau yang mana ini? Ya, jadi gini Pak Edi ya. Sejarah memang kalau berbicara soal masalah Ampik Buku ini kita ini sebenarnya karena merespon kegelisahan aja sebenarnya. Ya, saya sebagai pribadi sebenarnya kan suka membaca buku ya, Jadi setiap keluar kota memang saya selalu sempatkan istilahnya untuk bersinggah ke Gramedia, ke Togamas ataupun ke Periflas ya. Namun saya merasa
terakhir tahun berapa itu ya, pada saat Toga Emas terakhir tutup yang di jalan, kalau nggak salah jalan Dewi Sartika ya. Kartini di jalan Kartini ya, itu saya mendapatkan kabar bahwasannya Toga Emas akan tutup gitu kan. Jadi saya merasa bahwasannya wah, ini kalau Toga Emas tutup, terus di Singaraja mau kemana lagi, kita harus membeli buku gitu kan. Ya memang sih kita sadar sekali bahwasannya ketika berbicara soal masalah toko buku itu memang kalau cara berpikir bisnis itu dalam tanda kutip agak berat ya, di Singaraja. Walaupun notabene Singaraja ini kota pendidikan dengan didukung oleh banyaknya infrastruktur pendidikan, misalkan kampus, terus sekolah-sekolah SMA dan lain sebagainya kan. Nah itulah pada akhirnya memantik istilahnya keresahan saya, wah kalau seperti ini ya minimal harus isu ini harus terus digulirkan gitu kan. Beberapa kali saya menuliskan kegelisahan itu di status, karena memang secara background juga saya sering bergaul di dunia literasi kan. Saya sering bergaul di Mahima Institute, saya bergaul di Hana Caraka Society, terus saya bergaul di Rumah Intaran. Nah akhirnya dari sana terbesit pikiran, ya udahlah kalau misalkan memang tidak ada yang merespon dalam tanda kutip karena memang ya dari sisi profitabilitasnya mungkin nggak begitu bagus, menjanjikan gitu kan. Ya akhirnya ya saya membuka gitu kan dengan modal semangat aja di awal gitu. Jadi merespon juga ruang di Pasar Intaran, ya udah ada space yang diberikan oleh Pak Gede Kresna, ya saya pada akhirnya kebetulan Om juga sih, Om saya juga beliau distributor buku juga. Saya sampaikan sama beliau, Haji, kita ini di Singaraja nggak ada toko buku loh. Ya sebagai orang Singaraja ya apa yang bisa kita lakukan? Mas Robing gimana? Ya udahlah kalau gitu kita nih buka pasar nih setiap minggu, mau nggak joinan kita buka ya warung buku kecil-kecilan lah gitu kan. Oke lah kalau gitu Haji support gitu kan. Akhirnya saya waktu juga saya diajak ke Gramedia, ke Toga Emas gitu, bertemu kolega-koleganya kan. Nah akhirnya dari sana juga kita disupport gitu kan. Namun memang support itu memang lumayan bagus gitu ya, karena Gramedia sendiri dalam tanda kutip secara bisnis memang mereka membuka ruang kerjasama juga pada reseller lah, katakanlah reseller gitu kan, dengan diskon khusus ya. Akhirnya ya udah karena pada saat itu istilahnya kami baru membangun trust, artinya kan tidak berani langsung menggait istilahnya opportunity yang diberikan dengan kemudahan-kemudahan kan, karena kami harus buktikan dulu gitu kan. Ya, akhirnya jalan seperti sekarang. Ya. Berarti Ampik Buku ini adalah tempat menjual buku. Ya, warung buku sebenarnya. Warung buku sebenarnya. Bukan untuk orang datang ke Pasar Intaran di sana adalah membaca atau lain sebagainya, bukan itu berarti. Bukan. Berarti pilihannya Ampik itu gimana? Nah, menarik juga ya ketika pada akhirnya istilahnya kami membuka Ampik Buku. Nah, di sana juga perspektif seperti itu muncul, Pak De. Jadi sebenarnya Ampik Buku ini kami posisikan sebagai ruang komersilnya. Namun di satu sisi kami juga yang notabene orang-orang yang bergerak dalam bidang sosial juga kan melihat bahwasannya ya harus ada sisi sosialnya, karena social entrepreneur itu harus jalan gitu kan. Nah akhirnya kami bersama teman-teman di KMHDI, kebetulan teman-teman adik-adik kami di KMHDI, kami ajak istilahnya untuk menginisiasi yang namanya Pojok Buku. Nah, Pojok Buku ini istilahnya memang ruang sosialnya. Jadi konsepnya adalah pelibatan dari oleh dan untuk. Jadi misalkan Pak D sumpama atau Pak Edi atau teman-teman punya buku yang tidak digunakan, jadi bisa memberikan donasi kepada Pojok Buku yang diinisiasi oleh teman-teman kita di KMHDI, dan nanti mereka yang akan bergerak istilahnya untuk membuka lapak-lapak buku perpustakaan jalanan lah istilahnya kan, ketika ada event-event baik itu di desa maupun di kota gitu. Itu berbeda dengan Ampik Buku. Berbeda. Karena kalau disamakan nanti ini akan menjadi ruang yang rancu abu-abu, karena jangan sampai nanti cara berpikir orang adalah saya udah donasi buku ke Tobing jual bukunya, nanti buku saya dijual nanti enggak. Makanya ini sesuatu yang kita pisahkan sebenarnya.
Ya sebenarnya itu di Ampik Buku depannya masih ada lahan kosong sedikit di bawah pohon itu tuh bagus juga dijadikan pojok. Ya itu di sana memang di sana memang di pojok sana. buku, Oh, di sana iya, pojok iya, buku. iya. Jadi di Pasar Intaran sendiri memang kami menempatkan buku-buku yang udah didonasikan oleh buku pribadi juga ya, buku pribadi koleksi saya juga donasikan gitu kan, untuk diisi istilahnya di pojok-pojok tempat di sekitaran Pasar Intaran. Tadi kembali Ampik, kenapa pilihannya Ampik? Oh, iya, kenapa toko buku gitu ya udah? Ampik itu sebenarnya karena gini ya, karena saya kebetulan kan senang juga dengan filsafat ya, jadi stoik itu kan, teras gitu kan. Kalau di Yunani kan teras ya, kalau kita kan Ampik gitu. Itu sebenarnya berangkat dari sisi kondisi di mana sebenarnya saya memulai Ampik Buku itu dari Ampik rumah. Jadi saya punya sebenarnya Ampik rumah di rumah saya. Ini Ampik Buku selain hari Minggu itu buka dari Senin sampai Sabtu itu di rumah. Jadi saya menggunakan space yang ada di depan rumah di Ampik Buku, di Ampik rumah itu dijadikan istilahnya tempat untuk memajang buku di sana gitu kan. Terus Ampik sendiri saya pilih karena kenapa? Karena satu sisi kalau kita berkunjung ke suatu tempat kan, kalau kita mengobrolkan sesuatu di Ampik itu kan terkesan istilahnya lebih lebih membumi ya. Jadi nggak terlalu istilahnya, karena kalau kita selama ini mungkin pergi ke Gramedia kan toko buku itu identik dengan sesuatu yang sangat mentereng gitu kan. Jadi kami ingin sebenarnya menurunkan istilahnya, bukan menurunkan kualitas, tapi di satu sisi ingin membumikan sebenarnya spirit buku, bahwasannya memang ketika berbicara soal masalah buku ini tidak berbicara soal masalah eksklusivitas, tapi bagaimana buku itu istilahnya bisa dijangkau oleh masyarakat. Oke, baiklah episode Barong di rumah dan di studio. Sebelum lanjut lebih dalam lagi tentang Ampik Buku, silahkan Kak Fajar diiklankan dulu.
Terberkatilah waktu yang dengan tekun dan sabar membangun sengkarut tubuhku menjadi rumah besar yang ditunggui seorang ibu. Ibu waktu berbisik mesra. Sudah kubuatkan sarang senja di bujur barat tubuhmu. Senja sedang berhangat-hangat di dalam sarangnya. Oke. Itu tadi apa namanya makna sebuah rumah bagi Jokpin ya. Rumah ya itu apa namanya puisinya memang fenomenal sekali Jokpin ini karena apa namanya istilahnya itu metafornya lumayan bagus dan mudah dipahami gitu. Inilah yang kita tunggu-tunggu dari penyair-penyair kita yang lainnya ya. Jangan asal membuat puisi gelap, puisi yang sulit dipahami, sulit diterka, tapi pembaca ada bingung, tahu maknanya gitu. Sedangkan esensi dari puisi itu adalah bagaimana seorang pencipta itu menciptakan sebuah karya untuk dinikmati oleh pendengarnya atau pembacanya. Jika pembacanya tidak paham, lalu apa yang ingin dipahami? Terjadi kontradiktif, dan inilah yang menyebabkan puisi itu menjauh dari masyarakat, dari siswa, dari anak gitu. Pesan-pesan yang disampaikan oleh penyair itu tidak sampai ke anak karena sulit dipahami. Kalau di puisi Jokpin ini sederhana sekali dia, gitu seperti rumah ya. Ingin menikmati waktu senja di rumah. Ya, itu pokoknya sederhana. Baiklah, kita kembali akan bincang tentang ampek buku dengan Pak Tobing di sini. Pak Tobing begini, pergulatan antara buku biasa dengan buku elektronik itu memang baru saja berlangsung, tapi buku-buku biasa itu buku yang kita baca cetak itu sudah 2-0 kalau tidak salah. Sudah kalah lebih dulu gitu. Bagaimana menyikapi hal itu tentang ampek buku ini biar eksis di kedepannya? Nah, memang di ampek buku strateginya memang kita pertama emang kita datang dari pintu ke pintu ya. Jadi dari rumah ke rumah gitu kan, terus dari event ke event. Jadi memang saya juga dibantu oleh kawan-kawan yang selama ini berjejaring dengan kita untuk bisa bagaimana ampek buku ini selalu hadir di tengah-tengah event gitu kan. Terutama event-event yang memang berhubungan ya, beririsan dengan literasi. Misalkan ada pemutaran film, terus ada mungkin diskusi bedah buku dan lain sebagainya. Jadi strateginya ya memang seperti itu. Jadi kami yang harus pada prinsipnya harus mendekatkan buku ini kepada masyarakat gitu kan. Hanya saja memang hal yang mungkin istilahnya membuat kami menjadi lebih semangat, karena secara prinsipal sendiri, secara bisnis ini sebenarnya saya nggak wajar ya buka-bukaan masalah usaha juga di publik. Tapi di satu sisi gini, kami kan sebenarnya mendapatkan positioning dari Gramedia dan toko-toko buku dengan diskon khusus gitu kan. Namun kami juga harus istilahnya bisa melihat dari sisi situasi pasar gitu kan. Di Beleleng mungkin harga buku 100.000 itu tinggi gitu kan. Iya. Tapi kalau di Denpasar mungkin ya oke lah, biasa gitu kan. Nah, jadi strateginya adalah kami membagi diskon. Jadi misalkan kami dapat diskon berapa persen kepada kami untuk operasional, ya berapa persen akan kami berikan kepada yang membeli buku itu gitu kan. Jadi ini mungkin salah satu hal yang mungkin istilahnya dari sisi kekuatan sendiri ini membuat ampek buku menjadi lebih kuat ya. Karena kenapa? Karena udah beli bukunya di Singaraja, nggak perlu ke Denpasar, nggak perlu keluar bensin, nggak perlu lagi istilahnya beli ayam babi guling gitu kan di Batu Riti gitu kan. Terus dapat diskon pula gitu kan. Jadi kemudahan seperti itu. Rina, di sini kan ada permasalahan di anak muda bahwa permasalahan buku itu bukan pada buku elektronik atau buku cetaknya saja, tetapi kemauan anak-anak muda itu membaca buku. Makanya ada literasi, dan literasi kita itu sungguh kecil ya dibandingkan dengan negara lainnya. Selaku anak muda, bagaimana tanggapan Rina? Kalau menurut Rina sedih ya sebenarnya, karena dari teman-teman juga udah nggak ada yang mau baca buku lagi, kebanyakan pada scroll media sosial ya.
Terus juga banyak ada pun teman-teman yang emang masih baca buku tapi nggak secara langsung, dia lewat online. Jadi terus berbaca sama gadget. Oke. Dan teman-teman mahasiswa gimana? Apakah masih baca buku cetak atau elektronik? Elektronik ya kebanyakan ya. Gini Kak Tobing, fenomena baca buku bagi anak-anak itu sulit ya, sulit dan nyaris tidak ada. Walaupun dia baca buku elektronik. Tapi dulu di sekolah saya itu bukan permasalahannya pada buku cetak maupun elektronik, tapi kemauan mereka sendiri itu gitu. Terus tadi kan ada ampe buku, setelah itu ada pojok baca. Nah sekarang kita bicara pojok bacanya itu dulu. Bagaimana antusiasme masyarakat di sana untuk pojok baca itu? Nah, antusiasme dari masyarakat lumayan bagus ya, lumayan bagus karena memang secara konten buku tersendiri memang ya kami sebenarnya menggunakan perspektif diri dulu untuk menyajikan buku-buku yang sekiranya layak untuk dibaca gitu kan. Karena memang banyak koleksi buku, tapi satu sisi kan tidak semua buku juga istilahnya mungkin akan mereka perlukan gitu kan. Nah kami melihat di sana istilahnya segmen pasar intaran itu kan anak-anak muda, anak-anak muda yang memang istilahnya fase antusias istilahnya untuk keresahan untuk menemukan menemukan pemahaman terhadap self knowledge ini loh. Jadi di sana kami sediakan pengembangan diri gitu kan. Terus beberapa buku-buku filsafat, teologi yang notabene memang mereka butuhkan dan bagus gitu kan. Bahkan ada beberapa yang pada akhirnya istilahnya harus meminjam gitu kan buku tersebut karena mereka memang tidak cukup mereka baca di sana gitu kan. Jadi kami sebenarnya berikan sepanjang istilahnya memang buku itu dijaga gitu kan, itu pertama. Dan strategi kami yang lainnya adalah kami menempatkan karena suka tidak suka kita akui ya. Ini berbicara soal masalah subconscious mind, jadi alam bawah sadar gitu kan. Ketika kita berbicara soal masalah buku ini kan sama seperti kita melihat iklan gitu kan. Iya. Jadi kalau kita baru bangun aja kita udah disuguhkan dengan iklan dengan apapun gitu kan. Jadi kan di bawah sadar kita udah tertanam bahwasanya ketika kita melihat sesuatu objek itu ya udahlah melekat gitu kan. Makanya kami secara masif meletakkan buku di mana-mana di pasar intaran karena agar muncul kesadaran bahwasannya ada buku. Nah jadi dari sana kita bisa sebenarnya mendrive bahwasannya buku ini masih ada gitu kan. Dan sebenarnya ketika mereka istilahnya memiliki waktu luang yang bisa dimanfaatkan, mereka bisa menggunakan waktu itu untuk membaca buku karena buku itu sudah tersedia. Nah justru inilah gerakan-gerakan seperti ini yang sebenarnya sangat intangible ya. Tidak bisa kami gunakan parameter-parameter yang baku untuk bisa istilahnya menentukan kesuksesan. Tapi yang jelas inilah bagian daripada usaha kami istilahnya untuk bisa menjawab kegelisahan-kegelisahan yang kami rasakan selaku masyarakat. Ini kan tak panggil beli aja ya, biar saya kelihatan masih muda. Majalah. Biar kelihatan saya lebih muda. Beli. Dia umurnya berapa sih? Nah, beli. Saya mau gini. Canda. Nah, Pak Dede umurnya berapa sih? Baru 17. Jadi ini kan kegelisahan ya, keresahan dari Beli Tobing terkait buku sebenarnya literasi lah berarti kan. Apalagi sekarang Beli berkumpulnya dengan komunitas-komunitas literasi kan seperti Mahima tadi disebutkan. Sekarang juga menggagas sampai buku. Nah, ada nggak ide atau gagasan dari Beli atau dari teman-teman komunitas di literasi ini, gimana sih caranya Indonesia ya? Kita bicara pasti Indonesia karena kan kalau kita setiap lihat tingkat literasi negara-negara pasti kita jauh di bawah Malaysia, Thailand dan sebagainya. Di ASEAN aja kita kalah gitu. Gimana sih, ada nggak ide dari Beli atau komunitas-komunitas itu untuk apa sih solusi dari masyarakat? Tapi literasi, membaca atau mengartikan sesuatu aja kita susah. Gimana caranya kita menjadi kota pendidikan? Ya, ini mungkin sebagai kalau saya sebagai masyarakat kan subjektif ya. Karena lagi-lagi saya gunakan kan perspektif masyarakat. Jadi saya tidak boleh mungkin siapa tahu nanti ke depan dia akan tergerak untuk membaca kan. Ya, memang kita ada kasih medianya, kita ada kasih contoh, memang susah memang. Tapi dengan adanya buku-buku itu dia tergerak itu. Ya ini buku apa? Minimal tanya. Buku apa? Ini siapa punya? Minimal
diperkenalkanlah kepada literasi. Satu, yang kedua, ketika menjawab permasalahan literasi itu kita punya persoalan positioning bukunya. Misalkan begini, di sekolah SMP itu ada perpustakaan kan, lalu di perpustakaan itu ada yang di desa-desa itu ada perbankan masuk, kan tidak bisa dibaca kan, ya tidak sesuai dengan tingkat pemahaman anak-anak gitu. Makanya positioning buku itu harus tepat gitu, dan ini memang harus ada peran pemerintah sebenarnya, bagaimana mengatur di mana sih tempatnya. Misalkan ada di taman bermain anak-anak atau taman kota, di sana buka apa namanya semacam pojok baca itu gitu, biar apa namanya, biar mereka diperkenalkan buku, mau membaca. Dan ini memang alternatif pilihan yang bisa dijalankan. Sebab kemarin ketika saya masih jadi pemandu itu jarang sekali ketika ke Lopina atau kemana pasti tamunya naruh handuk lalu tidur sambil baca buku. Kalau kita lihat orang kita, sibuk mana HP ini gitu. Di Kuta juga sama, di mana-mana seperti itu. Mereka bawa buku sendiri gitu, entah novel, entah buku apa. Dan ini memang permasalahan tadi apa namanya itu, pengenalan dan daya tarik itu harus ditanamkan dari awal. Dan satu-satunya adalah dengan itu pojok buku dan perpustakaan di rumah gitu. Sediakan buku yang mereka minati, mulai dari kalau anak-anak ya memang cerita anak, carikan yang menarik-menarik gitu. Dan ini kalau perpustakaan rumah tuh udah mesti mewah sebenarnya, cukup beberapa aja sebenarnya. Cukup yang kita suka, misalnya kita suka sastra, kalau suka sastra di ini, kalau anak-anak di sini gitu. Minimal mereka tahu, ini loh buku, ini loh pengarangnya. Ketika saya memerlukan ini, saya buku ini. Ketika saya memerlukan ini, saya buku ini. Terkenalkan mereka gitu. Dan inilah terjadi permasalahan. Kadang-kadang di rumah saja, seperti saya waktu kecil, mau beli buku susah gitu. Waktu kecil di mana nyari buku, dana ndak ada gitu. Akhirnya ya pinjem atau beli, dan belinya itu juga harus kredit kadang-kadang gitu. Sekarang kan sudah mudah sebenarnya, buku elektronik ada, buku cetak sudah ada. Kemauannya sekarang yang kurang gitu. Dan untuk mencari solusi kemauannya itu udah perkenalkan sejak dini gitu. Dan memang gerakan literasi ini memang sudah digerakkan di sekolah. Cuma permasalahannya adalah ketika di sekolah ada jam literasi, mereka hanya membaca sepintas gitu. Sekedar baca. Tidak mendalam gitu. Dan itu juga hanya dikasih waktu sekian menit saja. Tidak mungkin sekian menit, misalkan ini satu buku, ini harus selesai 1 bulan. Lalu 1 hari 3 halaman atau 4 halaman. Besoknya lupa yang depannya itu gitu. Kenapa tidak sekalian 1 halaman, misalnya 1 hari itu sampai full baca. Itu apa namanya, positioning, ketepatan dari distribusi buku dan ketepatan waktu untuk membaca. Kalau misalkan gerakan literasi sekolah itu 15 menit, dari 15 menit itu dari persiapan kumpulnya itu belum bacanya paling 3 menit. Belum dia ngobrol sama temannya kan. Ngobrol gitu. Ketika dibuatkan suruh buat tugas meresumenya itu, cari di internet. Apalagi sekarang udah ada artificial intelligence ya. Itu permasalahannya. Berarti regulasi ini, menurut pandangan saya pribadi, regulasi juga harus diperbaiki gitu. Ada aturan-aturan tertentu gitu. Dan begini ya Kak Waduh Bing, terkait dengan literasi di rumah Intaran, di sana ada pojok buku. Misalkan, tidakkah terbersit untuk adakan event-event yang berkaitan dengan literasi di sana, samping menjual buku dan untuk baca buku misalkan apa? Ya benar, ini sebenarnya udah banyak membisik-bisiki gitu kan. Bahkan teman-teman kami di komunitas sebenarnya udah mulai, ayo kita kapan-kapan lakukan bedah buku yang kayak gitu. Terus mungkin bisa di lebih lebih divariasikan lah istilahnya aktivitas di sana. Namun memang ini masih dalam proses istilahnya ya, kami sadar sekali bahwasannya kami tidak memiliki expertise di sana ya. Namun kalau misalkan Bliedi sumpama melihat itu sebagai sebuah opportunity, ladang pengabdian sumpama, dan memiliki ide, ya kenapa tidak gitu kan. Bisa kita lakukan, apapun bisa, karena secara kembali lagi ke pasar Intaran pasar komunitas. Jadi kami akan mengajak siapapun yang memiliki kepedulian untuk membangun ekosistem bersama ini.
kalau di sana kita kan kota pelajar, Yeah. kita pelajar. Literasi itu permasalahannya dipelajar sejak dini gitu. Jadi kita bisa adakan resume buku dan sebagainya. Kalau bincang buku itu kalau grade-nya itu udah grade atas, grade atas, dan itu habis diskusi nothing. Oh ya, oke. Hanya sekedar pengenalan aja. Sekedar pengenalan saja. Sedangkan kalau memang kita melibatkan siswa lalu kita buat resume, dia baca kan. Oh ya, oke, dibaca. Ada intisari lah ya, apa yang didapatkan itu. Kalau sebacar bincang buku, bedah buku itu ranah level atas itu punya. Habis itu selesai, sudah ada apa namanya, sebab akibatnya tidak ada gitu. Ya mungkin itu sementara. Oke Kak Fajar, kita break dulu. Duduk di pojok bangku deretan belakang, di dalam kelas penuh dengan obrolan, selalu mengacau laju hayalan. Dari jendela kelas yang tak ada kacanya, dari sana pula aku mulai mengenal seraut wajah berisi lamunan. Selalu basah, langkahmu tenang kala engkau berjalan, tinggi semampai gadis idaman. Kau datang membawa sebuah cerita, darimu itu pasti lagu ini tercipta. Darimu itu pasti lagu ini tercipta. Yang tak ada kacanya, tembus pandang ke kantin, bertalu rindu datang mengetuk pintu hatiku. Kau datang membawa sebuah cerita, darimu itu pasti lagu ini tercipta. Darimu itu pasti lagu ini tercipta. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini, suara yang
keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Turunkan harga secepat, berikan kami pekerjaan, tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Ya, tadi dua lagu dari Iwan Fals yang saya hadirkan itu kita simak bersama. Berikut ya, bagaimana Deddy Mindaraga akan berkontribusi lagi. Silakan Kak Edi. Iya, terima kasih Kak Fajar. Fans radio di rumah, kita hangatkan dulu acara ini dengan pembacaan puisi ya. Mulai dari Rina dulu silakan ya. Oh gitu ya. Kak Edi, kalau ambilin puisi bahasa Balinya Kak Edi, saya ingin satu. Saya ingin berbahasa Bali gitu ya. Nah, nanti masuk langsung ke yayasan. Salah. Gitu ya. Kasih. Ya, Dede juga. Ini sih sering baca puisi. Ya. Oke, puisi ini judulnya Sewajarnya Saja. Sewajarnya saja itu. Ya, dari Senjakala.
Suka hujan bukan berarti harus. Salah. Cup. Cup dia. Suka hujan bukan berarti harus mandi hujan sampai sakit. Suka senja juga nggak usah berlebihan. Kalau udah gelap ya pulang. Nggak usah menyiksa diri sendiri dengan menikmati hujan dan senja hingga lupa dunia. Kira-kira maksudnya apa itu, Rina? Apa isinya kira-kira itu? Kita itu apa-apa tuh nggak usah terlalu dipaksakan. Terlalu dipaksakan, Ya. mengikuti alur hidup mengalir saja ya. Iya. Jangan terlalu dipaksakan. Jangan sampai lupa dunia kan. Jangan sampai lupa anak istri di rumah. Bahaya Ingat itu. tuh Pak Dede. Dulu katanya Pak KD Arifin jangan sampai lupa anak Anak istri. istri. Ya. Ya. Kan cuma lupa Anak istri, lupa suami kan boleh deh. Belum nikah ya? Rupanya anak istri yang dimaksud kan boleh. Istrinya dilupakan berapa enggak? Ayo Kak Dede. Masih cari Pak Edi dulu. Saya coba ya, saya Ya, coba ya, Pak Jar. silakan. ini puisi yang berjudul Kakurung Sepi, Kardin Dane Edi Arudi. Majujuk ring pasisin pasih triki, wenten kisane pakehan dekening pejalan hidup sanes sampun matulis tidak puniki. Saban wenten anak loh mau papasan, stade anak mobok gading, tan kepangihin uku dan adi sami bungang pule ngelut beli biji ke adi. Minap ombak sampun ngampehang tampak batis adi, bias putih lan lulu plastik mabrarakan sampun guru lawan adi. Mangkin ring pasisin pasih kute sane uyut lan rame puniki, dan bungan beli ke kurung sepi. Terima kasih Kak Fajar. Silakan Kak Dede. Coba artikan dulu Pak Fajar, saya biar mengerti nih Pak Fajar. Sambil ngalih-ngalih. Saya coba ya. Saya coba ini ya. Mestinya Kak Edi yang mengartikan, tapi saya coba. Nah, nanti coba biar sama Kak. Terkungkung perspektifnya. sepi, Iya, terkungkung sepi. berdiri di tepi pantai di sini. Adakah yang lebih asin dari perjalanan hidup yang sudah tertulis di dahi saya? Setiap ada orang lewat, apa itu berpapasan, bersisipan, selalu orang yang rambutnya pirang. Tidak ditemukan satupun wajahmu impian seperti bunga pule yang apa ini memeluk-meluk ya, memeluk-meluk aku. Di manakah kamu? Mungkin ombak sudah menghapus bekas injakan pasir-pasir putih dan sampah-sampah plastik berserakan sudah menutup bayang. Sekarang di sini di tepi pantai Kuta yang ramai dan riuh, tidak terhindarkan, aku terkurung sepi. Itu hatinya Pak Dede. Oh iya, saya udah mengerti lah sekarang. Kebetulan sudah dapat puisi kan, tenang ya. Ini nih, Baik, sebelum Kak Dede bacakan puisi, saya bacakan puisi singkat saya ya. Puisi bahasa Bali nih. Hancur. Ring pasih penimbangan. Langit petang mawak gulam. Lan ombak tegah ngulung-ngulung iben dege. Pedau sire ni ke ngelayar. Mademang jajah ngusu-ngusuin angin binal nuju pelabuhan anyar. Terima kasih.
Nah, artinya belum. Itu maksudnya sampan kecil ya? Iya. Langit peteng mawa gulem itu senja yang kelabu gitu. Ombak yang tinggi. Ngulung runtaki bendegel. Menimpa gelisah si nelayan. Perahu siapa yang berlayar mematikan takut musuh-musuhin angin binal, mengelus angin binal menuju Pelabuhan Anyar. Jadi Pelabuhan Anyar ini yang saya maksud adalah ada Buddha mengatakan menuju pantai seberang. Nah, menuju pantai seberang itu artinya adalah menuju dunia yang lain setelah kita meninggal. Jadi ketika kita ingin menuju ke pantai seberang itu, maka kita harus mematikan rasa takut. Mematikan rasa takut. Setelah itu musuh-musuh angin binal itu artinya adalah menjinakkan hal-hal nafsu birahi dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita di Hindu kan tujuan dari beragama kita itu adalah Mokshatam Jagarita. Itu tidak banyak yang tahu. Sedangkan untuk menuju ke sana itu bukan susah. Syaratnya cuma pikiran gitu. Dan pikiran inilah yang akan mempengaruhi tindakan, pembicaraan dan sebagainya. Makanya diajarkan sembahyang 3 hari, 3 kali sehari. Pagi sekali sembahyang itu untuk mengidentifikasi. Setelah sembahyang kita identifikasi dulu apa sih kesalahan saya selama 6 jam setelah sebelumnya. Refleksi. Setelah itu jam berikutnya perbaiki. Jam 12 lagi sembahyang, lagi refleksi, lagi perbaiki. Sehingga tabungan karma negatif kita sedikit, kita akan bisa ke pantai seberang dengan lebih keren sekali. Lebih keren apa namanya? Kita sampai ke pantai seberang dengan bekal yang baik. Itu puisi luar biasa itu. Rumi Karena pada dasarnya ya. hanya yang baik bisa gabung dengan yang terbaik. Dalam hal ini yang terbaik itu adalah beliau yang Maha Kuasa. Walah, luar biasa ini Kak Edi. Memang singkat tapi bisa diterjemahkan menjadi berbab-bab. Ini karena sudah bahasa Bali sebenarnya langsung nyambung ke Pak Tobing, bagus ini. Iya. Tahu deh sebenarnya kan Dede nggak mau baca puisi. Dede bridging nih, bridgingnya bagus. Iya, sebelum Pak Tobing Kak Dede dulu. Udah ditauin. Jadi bahasa Indonesia lagi nanti nggak nyambung. Nggak apa-apa ya. Baru mau saya kabur saya. Mantra Hati karya Niputu Putri Swastini Koster. Sunyi semesta bunyi di hati, tanpa luka tapa di hati. Apa yang kau tatap tanpa memandang, mata hati. Apa yang bersuara tanpa berbunyi, kata hati. Hiduplah hati, di sana luruh nurani, sang bijak menuntun langkah-langkah menuju ke kedalaman diri. Sunyi hati, sunyi menari, iramanya dari maha semesta. Om Burbuaswa, kau tahu sejati diri. Kak Tobing gimana? Apa ini? Bacain puisi dulu. Baca puisi ya? Ya, sudah siap ya. Kalau orang literasi pasti harus. Sebentar. Dari Sapardi dulu ya. Kalau tadi dari apa nih? Jopin ya. Joko Pinurbo. Sekarang nih sahabatnya nih Sapardi. Jadi judulnya Pada Suatu Hari Nanti. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun, di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya ku cari.
Sudah. Apa artinya itu Kak Dobe? Ya, ini saya hanya membaca aja sebenarnya. Ini kayaknya tuh apa kita boleh mati tapi ini enggak apa namanya nama kita gitu ya. Hanya nama Yang abadi kayak gitu ya. Karya yang abadi. Iya. Oke, sebelum lanjut ke diskusi tentang Ampe baca, saya akan bacakan puisi lagi satu lagi. Judulnya Di Kelenteng Ling Kuan Kiong. Di mana kelenteng Ling Kuan Kiong nih Pak Fajar? Tahu nggak? Kalau Lee Kuan Yew saya masih pernah dengar nih. Lee Kuan Kiong di mana nih, Pak? Ling Kuan Kiong itu kelenteng yang ada di Pelabuhan Tua Buleleng. Iya, Pelabuhan Tua. Oh, itu namanya. Baru. Sebelah timur. Ya, baru masuk itu. Kalau saya tahu itu kelenteng aja, nggak pernah baca-baca. Oke. Di sana kalau mirip-mirip Hindu sih sebenarnya. Iya. Karena di sana memuja dewa, tapi betul. Dewa yang dipuja itu adalah dewa Chengpu Senheren namanya. Ini apa namanya? Sama sih kalau kan adanya Siwa Buddha kan seperti itu. Kalau Buddha itu menyembah dewa, dia menyembah dewa. Lalu apa tujuannya dia beragama, yaitu mencapai kesempurnaan, mencapai moksa gitu. Saya akan bacakan itu, dan ini adalah salah satu dari proyek puisi yang akan saya jadikan antologi. Mudah-mudahan segera bisa rampung 60 puisi ya tentang objek-objek wisata dan apa yang ada di Buleleng ya. Di Kelenteng Ling Kuan Kiong, Dewa Chengpu Senheren, mahkota beraroma hiu. Akulah arwah neraka yang diberkati Dewa Dikuan, yang diberi sajian dan berpesta-pora pada hari raya rebutan itu. Menjadi manusia panah, menunggu pa diajarkan di semesta raya. Tengoklah sejenak kakiku, perlahan-lahan terangkat dari lantai. Aku membumbung. Telah kulepaskan satu persatu berahi ke laut yang mengikat berpuluh juta kali hidup. Hingga walaupun berdebur gemuruh dengan pesta ikan berenang dan beranak pianak. Ditemani Jikongcu dan Sakongcu, kupunguti sihir dengki dengan ratusan karung goni yang puluhan juta kali memenjarakanku dalam panah hidup. Kuhanyutkan ia ke sungai diri hingga sungai keruh, bergejolak deras arus, mengariskan kata-kata kelamku hingga lesap di campuhan tubuhku. Dewa Chengpu Senheren, di antara bangunan merah dan tarian barongsai, berilah teduh laut sambil menunggu keberangkatanku ke rumah sejati. 2024. Kalau orang Cina hampir sama kayak kita, berarti di larung ke laut berarti. Saya pikir bukan orang Cina mirip dengan kita, tapi kita yang mirip Cina. Oh, kita yang mirip Cina. Ya. Begini. Bentar dulu. Kalau kita pikir perjalanan hidup tuh dari India ke Bali itu melewati Cina dulu, baru ke sini gitu. Makanya budayanya hampir sama dengan gitu. Dia menyembah dewa. Setelah itu ada lagi, saya punya teman Cina. Ini mirip di Cina loh, apa namanya? Kalau di depan gerbang orang tuh kan ada angkul-angkul dewa di sana. Di sana juga ada gitu. Seperti Li Kongcu dan La Hongcu itu adalah penjaganya, penjaga dewanya gitu. Hampir sama budaya. Makanya saya pernah berpikir, loh, ini budaya Hindu yang di Bali itu mirip di sana. Jangan-jangan ini berasal dari sana, sebab kebudayaan Tiongkok kuno itu sejarahnya sudah 5.000 tahun lebih. Dan kita di Bali baru beberapa ribu saja gitu. Dan kemungkinan besar juga karena orang-orang Cina itu menguasai dunia, dan salah satunya adalah Buleleng melalui perairan, dan tidak memungkinkan juga bahwa akulturasi antara Cina dan Hindu Bali itu terjadi di sini gitu, lewat perdagangan gitu. Iya, kita lihat itu bentuknya Meru itu Cina asli. Kemudian juga barongsai kan, penggunaan uang koin pesbolong itu kan berasal dari sana. Itu dari sana kalau kita lihat itu. Oke, baiklah, itu seputar diskusi sastra tadi.
Dan sekarang kita akan kembali ke narasumber kita Pak Tobing tentang Ampik Buku. Nah, gini Kak Tobing, tadi saya dengar sepintas Kak Tobing ada proyek ini tentang yayasan ya. Yeah. Boleh tahu nggak ini bisa dibagikan nggak ke Semeton Fans Radio Barong di rumah ini? Ya, ini memang gini ya, belum officially belum dipublish ya. Cuman memang kami bersama teman-teman Pak Sugilanus, terus Pak Pak Ame ya, Ketua Penyuluh Bahasa Bali Buleleng, sekarang sedang menginisiasi namanya YASU. YASU itu adalah Yayasan Aksara Sastra Adat Mika. Ya memang basicnya memang bergerak dalam bidang literasi bahasa Bali gitu kan, aksara, sastra dan Adat Mika gitu kan. Kalau Adat Mika itu lebih ke filsafatnya, filosofinya ya. Dan memang kami memang concern sekali dengan bahasa Bali ini, karena memang ini kan kita berbicara soal masalah budaya Bali ya, budaya Bali ya, yang mana memang itu adalah merupakan melekat semacam cara berpikir orang Bali gitu kan. Jadi kami bersama teman-teman sekarang mencoba istilahnya untuk memperkuat gerakan penyuluh bahasa Bali. Selama ini kami kan sadar sekali bahwasannya kapasitas penyuluh bahasa Bali ini luar biasa gitu, kan? Didukung dengan personilnya juga kan. Terus mereka juga memiliki semacam idealisme juga, karena memang banyak dari mereka itu berangkat dari aktivisme sebenarnya gitu kan. Namun di satu sisi kan ada hal-hal yang sebenarnya bisa juga memperkuat dalam aspek istilahnya programnya. Karena suka tidak suka memang kita sadari dalam sebuah gerakan itu kan harus didukung juga dengan, dalam tanda kutip, dengan pendanaan juga ya programnya. Jadi keberadaan Yayasan Aksara Sastra Adat Mika ini juga memperkuat itu. Jadi bagaimana kedepannya kami membangun sinergi dengan berbagai macam lembaga untuk bisa memperkuat kegiatan-kegiatan teman-teman relawan di lapangan gitu. Ini juga sebenarnya dampak dari pergub juga mungkin ya, ya. Jadi kan sebenarnya bahasa Bali sudah hampir sempat punah kan. Gini, kan baru begini Pak De, sebelum saya potong sedikit ya. Sebenarnya bahasa daerah tuh banyak sekali Pak De. Tapi setiap tahunnya ada kurang lebih 4 bahasa daerah yang punah. Gitu. Dan itu jika itu dibiarkan berlanjut dan tidak akan mungkin mengefek ke bahasa Bali. Makanya Pak Koster kemarin mengeluarkan pergub tentang bahasa Bali gitu. Bahasa Bali dimuliakan. Sebab bahasa Bali itu beda dengan bahasa yang lainnya. Kalau kita misalkan pakai aksara Bali itu bisa dijadikan obat, bisa dijadikan penjaga diri. Kalau kita bahasa Indonesia A sampai Z itu tidak bisa pakai penjaga diri. Maka aura tantaksu bahasa Bali itu sangat bagus sekali untuk dilestarikan gitu. Saya baru tahu nih aksara jadi obat nih gimana sih, aksara jadi penjaga diri. Misalkan begini, di Bali itu kan di mana-mana sebenarnya adalah positif negatif, pada hitam dan putih ya. Jika ada kekuatan hitam yang masuk, kita bela dengan rajah-rajahan berbahasa Bali itu. Gitu. Dan bahkan ketika pakai bangunan rumah, pakai bangun tempat suci, itu kan ada aksara-aksara Bali gitu. Gitu. Makanya sangat layak sakral sekali bahasa Bali ini bagi penganutnya, terutama di Bali. Dan jika ini sampai hilang maka roh Bali itu hilang juga gitu. Sebab di Bali itu benderanya kan merah putih selem. Tridatu gitu. Ini hitamnya ini mesti ada. Dan karena ada hitam itu, maka ada kekuatan-kekuatan aksara yang untuk menangkalnya gitu, penjaganya. Maka ini yayasan ini sangat penting sekali keberadaannya. Kebetulan istri saya juga penyuluh Pak Tobing. Oh, penyuluh juga ya. Penyuluh bahasa Bali. Memang di kecamatan mana? Di Buleleng. Oh, di Buleleng ya. Di Banjargal. Oh, di Banjargal. Ya. Memang awalnya si penyuluh bahasa Bali itu penyelamatan lontar dulunya, penyelamatan lontar. Ngebek lontar itu. Membersihin lontar, memelihara. Maksudnya adanya sampai sekarang muncul lagi bahasa Bali kan gara-gara pergub sebenarnya. Pergubnya itu ya. Sebelum itu kan bukan sebenarnya. Mungkin gini, pergub itu memperkuat landasan hukumnya mungkin. Tapi gerakan mereka sebenarnya sudah ada. Tapi
sebelumnya kan di sekolah-sekolah itu udah sempat dihapuskan itu kan. Gini ceritanya Pak. Modern lokal masuk modern lokal. Awalnya bahasa Bali kan memang sudah ada seperti bahasa-bahasa daerah lainnya. Tetapi jika itu tidak dinaungi oleh pergub atau regulasi-regulasi lainnya, tidak memungkinkan bahwa bahasa Bali itu akan punah gitu. Makanya ada aturan tentang penggunaan bahasa Bali seperti kamis berbahasa Bali dan berpakaian adat Bali seperti itu. Jadi keberadaan bahasa Bali ini memang urgent sekali. Dan tapi sayangnya gini penyuluh itu masih kontrak dia, masih kontrak masih dinas kebudayaan dioper sana oper sini gitu. Padahal keberadaannya tuh ini menjadi concern juga sebenarnya. Ini bukan domain saya, tapi berbicara sama masalah Yayasan Aksara Sastra dan Mika ya. Memang kami ada kegiatan utama. Jadi saya bacakan ya. Yang pertama itu penelitian, dokumentasi dan pelestarian lontar Bali dan Kawi gitu ya. Yang kedua, menerbitkan dan menyebarluaskan isi lontar Bali dan Kawi. Yang ketiga, menyelenggarakan workshop, seminar dan perjalanan edukasi budaya. Yang keempat, memfasilitasi peneliti asing dan lokal untuk meneliti lontar-lontar, subak dan pertanian, masyarakat indigenes dan arsitektur, seni dan kerajinan, pengobatan tradisional dan gaya hidup serta berbagai aspek kebudayaan Bali lainnya. Kegiatan sampingannya yaitu menyelenggarakan kursus bahasa Bali, menulis dan membaca aksara Bali. Yang kedua, memberikan jasa konsultasi penulisan aksara Bali untuk keperluan sehari-hari, nama orang, papan nama, lembaga, nama jalan, tulisan, spanduk dan lain sebagainya. Terus menyelenggarakan kursus menembangkan kekawin dan geguritan. Dan yang terakhir, menyelenggarakan diskusi 2 bulanan naskah Sunda, Jawa, Bali dan sastra. Itu sebenarnya yang dekat memang sih Sunda, Jawa, Bali dan sastra. Ini karena kebetulan yang pembina kami Sugilanus. Beliau kan memang filolog ya, yang beliau memiliki expertise dalam bahasa Sanskerta ya, Jawa kuno terus Bali. Luar biasa. Itu ada yang menarik tadi Kak Tombing ya, Kak aja bukan lagi. Ada yang menarik tadi kan ada mengedukasi dengan seminar lain-lain itu. Itu biasa Astungkaren itu nanti terbuka untuk umum ya. Saya kepingin itu ya. Nanti gini, mungkin nanti kalau misalkan ada ruang istilahnya kami official, karena kami kan baru mengkonsolidasi ini ya. Nanti ini juga kami akan merencanakan melakukan kegiatan-kegiatan pembuka sebenarnya. Nanti kalau misalkan ada yang menarik, mungkin nanti yang bisa share sama teman-teman. Iya, bagus itu. Diundang ke kampus-kampus saja yang ada bahasa Kawi kan, pasti Bunut ada bahasa Kawi. Pasti ada STKIP, pasti ada. Terus kemarin saya lihat di hari Minggu di Pasar Intaran tuh ada pelestarian, ada Aksara Bali juga di sana ya. Itu ada kerjasamanya dengan itu memang di dalam Pasar Intaran itu kan berbagai macam komunitas ada yang saya sebutkan tadi Koperasi Pangan Bali Utara, terus ada penyuluh bahasa Bali juga termasuk. Nah, dalam program penyuluh bahasa Bali ini ya mereka menginisiasi namanya itu workshop menulis aksara Bali. Jadi kami bekerja sama dengan sekolah sekolah dasar yang ada di Bengkale ya, yang siswanya istilahnya bisa nanti diajak terlibat untuk kegiatan workshop tersebut. Jadi kegiatan ini udah rutin ya dilaksanakan, dan nanti ke depan ya Astungkare ya kami juga di Pasar Intaran nanti akan mencoba menginisiasi yang namanya lomba menulis aksara dan sebagainya. Sehingga nanti di dalam agenda-agenda seperti ini menjadi agenda rutin yang nanti akan ada di Pasar Intaran. Sekarang itu daun lontar itu sama yang penggosok yang hitam itu udah ada di toko-toko kayak Pratnya Mart itu udah ada yang jual. Sudah ada. Iya, sudah ada. Okay. Jadi berarti kan ibaratnya ini udah tidak kemiri. Sudah kemiri bukan bakar. Barang langka lagi kan itu jadinya. Iya, dulu kita buat gitu. Iya. Sekarang saya pernah ikut anak-anak saya itu lomba di gedung Kertier, kita buat dulu. Terus pengerupa juga mesen sana sini kita untuk pengerupa. Sekarang udah ada kan? Sekarang udah ada di Ngurah Rai. Sebenarnya perkembangan bahasa Bali agak lambat ini.
agak lambat seperti tidak beda dengan perkembangan bahasa Indonesia. Padahal bahasa Bali itu bahasa ibu. Dan ini ada banyak faktor yang menyebabkan. Pertama tentang regulasi, tapi regulasi sudah diselesaikan oleh Pak Koster. Satu yang kedua adalah dulu bahasa Bali itu hanya dibaca oleh kaum level Jerumangku. Brahmana. Ya, Ini ada unsur politisnya dan juga saya kurang tahu. Tapi dari diskusi kami memang ada unsur politisnya. Misalkan ketika mohon obat begini atau begini, kita tangkil dulu. Dia bacakan gininya, lontarnya, baru dikasih. Ini semacam eksklusifitasnya dari bahasa gitu. Tapi ini ada sisi negatifnya karena dengan adanya eksklusivitasnya ini akan menghalangi generasi-generasi berikutnya untuk tahu sastra Bali sebenarnya. Dan semenjak ada regulasi ini ya bahasa Bali mulai diperkembangkan. Setelah itu ada penyuluh-penyuluh bahasa Bali di tiap desa adat, dan ini memang perannya mempertahankan keberadaan bahasa Bali. Sebab takutnya seperti yang saya katakan di awal tadi, bahasa Bali tidak menjadi bagian dari satu bahasa yang punah di Indonesia gitu. Sebab roh bahasa Bali itu sendiri adalah rohnya Bali. Bahasa Bali itu rohnya Bali sebenarnya. Di samping budaya gitu. Sedangkan kenapa saya katakan roh? Bali itu kan budaya kan, setelah itu ada subak dan semuanya ini ada sumber sastranya sebenarnya. Seperti Sedekarya pun sastranya kalau dia keluar, itu kan bahasa itu Bali Kawi apa tuh? Kawi itu kan termasuk Bali ya? Aksara Bali ya? Bali kuno. Makanya saya katakan tuh Bali itu rohnya bahasa Bali itu sendiri, ada kekuatan magisnya di sana, tidak seperti bahasa Indonesia pada umumnya gitu. Baik Kak Fajar, kita iklan dulu sebentar ya. Kita punya waktu lagi 14 menit aja Kak, lanjut aja. Kita lanjut aja. Mungkin ini dari Kak Tobing, apa yang mau disampaikan tentang Pasar Intara, Rumah Intaran, sampai buku atau apa yang Beli Tobing lakukan lah sekarang ini kan. Nah, program kedepannya apa ini di Rumah Intaran nih? Pasar Intaran. Ya. Pasar Intaran minggu ini ya. Jadi kalau teman-teman ada waktu, kami ada agenda talkshow ya. Talkshow yang pertama audio video, yang mana itu membahas tentang teknis dari sisi pembuatan film sebenarnya, yang nanti dibawakan oleh Karja Narayana, teman-teman kami. Dan yang kedua akan ada talkshow juga dari Pak Nyoman Arte. Nah, Pak Nyoman Arte ini sendiri menarik ya, karena memang beliau sebenarnya pengusaha yang selama ini bergerak dalam di bidang ekspor sebenarnya, ekspor produk-produk industri dan kerajinan dengan nama Bali Zen kalau nggak salah ya. Jadi menarik untuk diceritakan singkat, Pak Nyoman Arte ini pada saat pandemi beliau menginisiasi yang namanya gerakan pasar rakyat. Jadi pasar rakyat itu sebenarnya gerakan beliau untuk sebenarnya merespon kondisi sosial dan ekonomi pada saat pandemi. Jadi beliau mengkonsolidasi petani-petani, kurang lebih sekitar 500 petani. Beliau ajak kerjasama, beliau beli produknya, dan beliau distribusikan itu ke masyarakat. Karena beliau tinggalnya di daerah Badung kan, artinya kan ada potensi pembeli yang memang memiliki juga, selain daripada memang membutuhkan, memiliki kepedulian sosial gitu kan. Jadi beliau berkolaborasi sehingga pada saat pandemi itu memang sirkular ekonominya dapat gitu kan. Petani yang beliau ajak kerjasama juga istilahnya mereka mendapatkan manfaat juga. Terus di satu sisi mereka yang membutuhkan pangan juga dapat juga, karena selain daripada membeli ya ada juga beberapa yang bisa mengambil cuma-cuma. Nah jadi memang Pak Manarte ini pada saat pandemi menginisiasi itu. Dan yang kedua, yang terakhir adalah beliau sekarang menginisiasi yang namanya mengajak gerakan anak muda bertani kembali. Jadi pertanian yang beliau kenalkan ini pertanian organik sebenarnya, dan beliau sebenarnya sekarang mengajak anak-anak muda yang sebelumnya tidak mengenal pertanian itu untuk mencoba menjadi seorang petani. Dan walaupun beliau istilahnya mengajak magang di sana untuk tinggal, beliau mempersilahkan. Dan beliau melakukan ini karena kenapa? Karena beliau paham sekali berbicara sama masalah kebudayaan, ya berbicara sama masalah pertanian.
karena tanpa pertanian ya otomatis kan itu kan hal yang sangat mendasar karena urusan perut gitu kan ya. Nah jadi beliau sekarang mengaktifasi banyak lahan-lahan tidur yang ada di Bali yang itu dikerjakan oleh anak muda yang beliau asuh. Dan ini juga istilahnya beliau udah siapkan konsepnya dari bisnisnya dari hulu sampai hilir. Bahkan produk-produknya ini udah dibuat sedemikian rupa sehingga nanti ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi untuk pasar ekspor ya, di luar daripada pasar domestik. Dan hari Minggu ini beliau berbicara tentang itu di pasar Intaran. Jadi saya berharap teman-teman fans setia Radio Barong dimanapun berada di hari Minggu ini untuk menyisihkan waktunya kalau ada kesempatan datang ke pasar Intaran. Jam berapa? Beliau mulainya kalau nggak salah dari jam 10 ya, jam 10 sampai jam 12 ya. Terkait dengan video itu minggu ini ya? Video ini juga berkait video ya dari jam 9 sampai jam 10. Oke, bila ada fans Radio Barong yang mendengarkan kami siaran di sini, di pasar Intaran akan ada talk show ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Tobing apa saja yang mesti dibawa kalau ada pemirsa fans Radio Barong di rumah yang ingin yang harus dibawa yang pasti istilahnya uang ya. Pasti harus uang karena memang ekosistem pasar Intaran itu selain ruang sosial juga ruang entrepreneur sebenarnya. Jadi menarik karena kenapa? Karena memang kalau kita berbicara soal masalah darah peradaban itu kan ekonomi gitu kan, kan uang salah satunya. Jadi kami juga ingin anak-anak muda ini mulai lebih aware. Jadi banyak loh potensi-potensi yang sebenarnya mereka bisa garap dan itu mengenerate income gitu kan. Dan syukur-syukur nanti ketika nanti mereka startupnya bagus dan diemong oleh mentor-mentor yang bagus, usaha membesar yang mereka bisa mempekerjakan orang. Tapi minimal dengan adanya pasar Intaran ini tidak sedikit anak muda yang mulai berpikir beli apa nih buka di pasar Intaran. Beli can tadi sih dagang gini ya kan. Nah ini sebenarnya peluang-peluang bisnis peluang-peluang yang sudah mulai dibaca oleh anak muda. Dan ada Satriani itu yang kita baru belajar dagang daluman di sana gitu kan. Kan anak muda kan dagang daluman, dagang rujak kan. Ya ini kan sesuatu yang challenging banget ya. Saya mendagang bakso sana boleh? Boleh sekali. Karena kenapa? Karena di satu sisi karena kita mengharapkan juga partisipasi banyak orang ya untuk mengisi di pasar Intaran. Karena dengan membuka di sana kan secara otomatis akan mengajak temannya untuk datang ke sana. Datang ke sana kan sih mungkin beli bakso dan pasti beli kopi gitu kan. Nah, itu jadi ada multiplier effect sebenarnya yang bisa terjadi di pasar Intaran. Dan masyarakat umpama yang ingin istilahnya produknya ada di pasar Intaran harus memenuhi kurasi dulu. Kebetulan saya jadi kurator di sana dengan Ibu Ayu Gayatri, pengalaman rasa gastronomi, dengan Ibu Dina Din Segmen. Jadi kami mengkurasi dulu dengan prasyarat yang pertama pasti enak lah ya, enak. Terus kebersihan juga kan, cara pembuatannya, terus bebas dari unsur chemical ya, warna chemical, warna kimia, terus pemanis buatan. Terus ada juga unsur preservatifnya lah, untuk preservatif itu zat-zat untuk pengawet. Jadi standarnya itu dulu lah. Untuk masalah kemasan misalkan kalau jual minuman itu kan harus menggunakan plastik gitu kan. Kami masih itu masih bisa dinegosiasi lah. Tapi kami memberikan kepada mereka kalau bisa istilahnya yang proper, artinya memang tidak membuang sampah sembarangan, terus dibuang sesuai dengan non-organik pemilahan gitu. Jadi sederhana seperti itu. Jadi pasar Intaran seperti itulah, ruang bersenang-senang bagi kami. Jadi siapapun yang datang, entah itu bisnismen, politikus, entah itu budayawan, arsitek, kami tidak melihat karena di sana istilahnya prinsipnya kami terbuka. Ya orang datang ya it's okay gitu kan. Saya pikir begini, Kak Tobing, pasar Intaran terlalu sibuk ya. Kalau saya tanda-tanda petik gini, bagaimana meluangkan waktu untuk keluarga nih Pak? Nah ini menarik ya, karena keluarga saya ajak ke sana sebenarnya gitu loh. Jadi ini sebenarnya hari Minggu itu istri saya kan sebenarnya saya buka memang karena istri saya kan nail art ya. Selain daripada kerja di dinas sosial dia buka gini juga, nail art juga gitu kan. Ya udahlah daripada istilahnya kamu hari Senin sampai Jumat kita kerja gitu kan, udah waktunya udah terbatas. Sabtu Minggu ini kan quality time. Ya, kalau misalkan saya Minggu istilahnya dari pagi sampai sore harus pasar Intaran, berarti kan saya nambah durasi kerja sebenarnya gitu kan. Ya udahlah kalau gitu kamu aja ikut di pasar Intaran. Sekaligus memang di sana kan ini membentuk mindset juga. Jadi dari sana ketemu orang baru. Terus anak-anak saya juga di sana kan bermain juga kan, bersosialisasi juga kan.
Jadi ya menyenangkan aja. Itu semacam ruang bersenang-senang bagi saya. Iya. Ya, Gimana Kak Dede? Jadi jualan bakso sana? jadi jualan Nanti- bakso nanti. siap ya, dekorasi ya. Dekorasi. Siap. Langsung datang ke tempat bikinnya Langsung. boleh. Oke, episode bareng di rumah. Tak terasa kita sudah hampir 2 jam. Tapi sebagai penutup ini Kak Fajar, apa yang ingin Kak Tobing sampaikan ke pemirsa di rumah? Ya, pemirsa ya. Jadi memang era sekarang ini sebenarnya era disrupsi ya, disrupsi. Ketika berbicara soal masalah literasi sebenarnya tidak hanya bisa dalam konteks membaca. Ya. Karena membaca itu bisa di mana-mana, entah itu status sosial media dan sebagainya. Tapi yang jauh lebih penting adalah perlu teman-teman ketahui bahwasannya distorsi informasi ini luar biasa sekarang gitu kan. Dan ketika kita berbicara soal masalah literasi itu bukan hanya membaca dan juga menulis, tapi memahami teks dan konteksnya. Nah, disinilah saya menggunakan Ampik Buku ini sebenarnya sebagai ruang istilahnya untuk curhat anak-anak muda sebenarnya. Jadi banyak sekali anak-anak muda yang sebenarnya bertanya, "Li, Cang begini nih, apa sih sebenarnya ini gini gitu kan." Jadi ini sebenarnya saya gunakan sebagai pemantik sebenarnya untuk diskusi-diskusi lebih ke dalam gitu kan, dan itu memang udah saya selalu luangkan ketika ada teman-teman yang mungkin perlu teman untuk discuss, sharing gitu kan, empat mata. Ya saya gunakan itu sebenarnya. Ampik Buku ini sebenarnya untuk ruang masuknya aja sebenarnya gitu. Gerbangnya. Ruang masuknya aja, ya pintu masuknya aja untuk mendiskusikan hal. Dan yang penting adalah bahwasannya sekarang dengan adanya istilahnya di sosial media itu kan distraksi banyak ya, distraksi. Jadi kita bisa belum ada selesai muncul lagi. Itu sebenarnya itu membuat cara berpikir kita udah kemana-mana gitu kan. Dan sebenarnya membaca buku ini bagian daripada meditasi sebenarnya. Bagaimana sebenarnya kita memperlambat sebenarnya untuk menjaga kesadaran kewarasan kita lah. Makanya saya sama teman-teman istilahnya menggunakan mindful reading gitu kan, membaca dengan berkesadaran. Jadi membaca itu tidak harus istilahnya saya paham, udah saya baca aja gitu kan. Terkadang ketika saya ada obsesi untuk mengetahui isi buku, saya nggak mengetahui isinya karena di sana ada pertarungan ego yang jalan. Sementara membaca itu lebih kepada ruang yang kontemplatif. Jadi baca ya udah baca aja gitu. Itu sebenarnya yang membuat saya itu lebih menjaga kesadaran lah. Manajemen stres juga bisa. Karena lagi-lagi kita hidup di era disrupsi, distorsi informasi banyak. Yang paling penting adalah menjaga kesadaran itu. Oke, baiklah, terima kasih Kak Tobing di kedatangannya di Gita Sastra hari ini. Kak Fajar, kita akhiri dulu Gita Sastra hari ini. Silakan. Demikian nanti Gita Sastra telah sampai di ujung dengan mendatangkan tamu Tobing Krisnanjaya ya. Beliau orang Batak yang lahir dan gede dan di Bungkulan ya. Terima kasih, dan kami tim yang tugas kali ini ada saya Fajar Redana, kemudian ada Chandra Wijaya, Dede Mintaraga, Edi Arudi, Rina Maharani, Arta Wijaya, kemudian Konot yang di depan sana. Ucapkan terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih juga untuk Kak Tobing yang telah meluangkan waktu untuk kita di sini. Kita akan pisah kali ini, untuk jumpa lagi Jumat yang akan datang.